Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni, salah satu mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai salah satu tokoh perintis psikologi perkembangan anak, yaitu Friedrich Froebel. Friedrich Wilhelm August Froebel adalah salah satu tokoh pendidikan yang karya dan pemikirannya masih dijadikan acuan bagi dunia pendidikan modern hingga saat ini. Friedrich Wilhelm August Froebel, atau yang dikenal dengan Friedrich Froebel, lahir di Oberwaldsbad, Jerman pada tanggal 21 April 1782. Friedrich Froebel adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Jakob Johann Froebel, seorang pendeta yang melayani 6 desa di daerah tersebut. Ibunya meninggal pada saat ia berumur 9 bulan. Pada tahun 1800, Friedrich Froebel belajar di Universitas Jena. Ayah Friedrich Froebel meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1802. Pada saat itu, Friedrich Froebel bekerja sebagai rimbawan. Pada tahun 1804, Friedrich Froebel belajar arsitektur di Universitas Frankfurt. Pada tahun 1805, Friedrich Froebel mulai mengajar di sekolah milik Anton Gunner di Frankfurt. Friedrich Froebel mengunjungi sekolah Pestalozzi di Yverdon dan menyerap hal-hal yang diamatinya di sana, di antaranya lingkungan sekolah yang lebih primitif, menekankan pada alam objek-objek pelajaran. Pada tahun 1826, Friedrich Froebel menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The Education of Man. Ia juga menciptakan 500 kotak kubus kayu yang kemudian dipakainya dalam pendidikan taman kanak-kanak. Ia membuat konsep tentang kotak kubus, permainan-permainan, lagu-lagu, cerita, kerajinan tangan sebagai sarana belajar bagi anak-anak prasekolah. Pada tanggal 28 Juni 1840, Friedrich Froebel membuka sekolah taman kanak-kanak yang ditandai dengan adanya sebidang tanah di lingkungan sekolah untuk dipakai sebagai tempat anak-anak bercocok tanam dan memelihara tanaman. Friedrich Froebel meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1852 sejak beliau berumur 70 tahun. Dalam dasar ilmu jiwa, Friedrich Froebel memakai 3 tahap, yaitu masa bayi, masa kanak-kanak, dan pada masa tangguh. Untuk tahap pertama, yaitu tahap bayi atau masa ketergantungan. Pada tahap ini, sebagai tahap pendahuluan, bagian dasar pendidikan yang dinamakan Schooling. Maksudnya, pada tahap ini, bayi menangkap keanekaragaman dari sekitarnya. Oleh karena itu, orang yang ada di sekitar bayi mampu mengembangkan lingkungan yang sehat, aman, menarik, dan murni. Friedrich Froebel menekankan untuk lebih memperhatikan setiap gerakan bayi. Tahap yang kedua adalah masa kanak-kanak atau masa permulaan pendidikan. Friedrich Froebel menyatakan bahwa tahap ini merupakan masa permulaan pendidikan karena pada tahap ini, anak sudah mulai bisa mengucapkan kata benda. Selain pengucapan, Friedrich Froebel menekankan mengenai bermain, di mana bermain merupakan proses perkembangan kepribadian sedang terjadi. Tahap 3. Masa anak tangguh atau masa untuk belajar. Dalam bagian ini, anak sudah mulai mendapatkan pendidikan secara formal dan sistematis, baik itu di bawah bimbingan guru maupun di bawah bimbingan orang tua. Anak sudah mulai berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, anak yang mempunyai sifat baik maupun buruk disebabkan oleh lingkungan di sekitarnya. Friedrich Froebel mendasarkan pandangannya tentang pendidikan atas 2 dasar, yaitu dasar teologi dan psikologi. Dasar teologi, Friedrich Froebel mendasarkan pandangan teologinya pada alam. Dia mengatakan bahwa alam itu menggambarkan Allah atau bisa dikatakan bahwa roh Allah diserap
oleh setiap ciptaannya. Ajaran tentang Allah atau Allah adalah kesatuan asli. Friedrich Froebel menjelaskan mengenai sebuah hukum yang bersifat hidup dan berkuasa. Hukum bersifat universal dan mempunyai dasar yang merupakan kesatuan. Kesatuan tersebut adalah Allah. Ajaran tentang Allah atau kesatuan Allah dan implikasinya untuk pendidikan. Menurut Friedrich Froebel, pendidikan merupakan proses membimbing dan melengkapi seseorang, harus bersifat rohani dan tidak hanya bersifat intelektual saja. Allah adalah kesatuan yang Tritunggal. Friedrich Froebel menekankan mengenai Tritunggal. Ia mencoba menghubungkan pola Tritunggal dengan hubungan seseorang yang ingin memperoleh pengetahuan tentang setiap benda atau objek. Dalam pola itu, terdapat 3 unsur yaitu kesatuan, kekhasan, dan keanekaragaman yang memperkaya. Asas perkembangan. Ada 4 pola perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama, benih yang menghasilkan kedewasaan yang sudah ada dalam diri anak. Jadi, pendidik perlu mengembangkan bakat yang tersembunyi dalam setiap anak. Yang kedua, hubungan dari bagian keutuhan. Artinya, guru memperhatikan anak sebagai pribadi yang unik. Yang ketiga, batinia didorong menjadi lahiriah. Yang keempat, asas perlawanan tampak dalam alam dan gaya hidup dinamis dan tidak statis. Hukum Friedrich Froebel adalah asas dinamis yang mencangkup 3 pokok yakni aksi, reaksi, dan seimbangan. Oke, kita lanjut. Penyampaian arti melalui bahasa lambang atau simbol. Friedrich Froebel meninjau bagaimana anak memanfaatkan benda berupa objek seperti bola, kubus, tulisan, lagu, gambar. Simbol mencerminkan intisari ilahi dari dunia termasuk manusia. Salah satu yang ingin ditekankan Friedrich Froebel adalah memanfaatkan simbolisme dalam teori dan praktik pendidikan. Belajar dengan berbuat terdiri dari bermain, menyanyi, menggambar, memelihara tanaman atau binatang kecil, dan beranjang sana serta kesinambungan. Oke, kita lanjut ke tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Friedrich Froebel adalah membimbing anak didik untuk semakin sadar akan jati diri mereka sebagai anak Allah dan anak alam. Bagian kurikulum. Friedrich Froebel membagi tahapan kurikulum untuk kelompok usia yang terdiri dari prasekolah, masa kanak-kanak, dan masa anak tanggung. Untuk tahapan yang pertama, prasekolah. Karya-karya tulis Friedrich Froebel tentang kurikulum yang dapat dimanfaatkan oleh para ibu untuk mendidik anak prasekolah. Judul bukunya Mottos and Commentaries of Froebel Mother Play. Dalam buku tersebut, setiap bab terdiri dari selembar lukisan dari ukiran kayu, sajak pendek, dan penafsiran atas lukisan tersebut. Tahapan yang kedua, masa kanak-kanak atau taman kanak-kanak. Friedrich Froebel merencanakan kurikulum yang terdiri dari pemberian dan keterampilan atau kerajinan tangan, permainan yang berupa pada nyanyian yang diiringi dengan gerakan badan sesuai dengan syair dan lagunya, pemeliharaan tanaman, dan anjang sana. Tahapan yang ketiga, masa anak tanggung atau sekolah dasar. Kurikulumnya terdiri dari 4 pelajaran utama, yaitu agama, ilmu pengetahuan alam dan matematika, bahasa dan seni, serta karya seni. Oke, kita lanjut bagian metodologi. Metode yang dipakai Friedrich Froebel untuk mengembangkan seseorang sesuai tabiat, yaitu berdoa, percakapan, menghafal, mengucapkan jawaban secara bersama-sama, bermain, swakaji, meninjau, dan memeriksa, pelaporan, bertanya, mengajarkan berdasarkan pola-pola, bercerita, latihan, dan ulangan.
Di sini juga terdapat peran guru dan peran keluarga. Untuk peran guru sendiri, dalam mengevaluasi, mempersiapkan dan merencanakan pengalaman belajar selengkap mungkin bagi si anak didik. Nah, untuk peran keluarga terutama peran ayah yang sama pentingnya dengan peranan ibu dalam proses perkembangan dan pendidikan anak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.